Baik, di sini saya akan menjelaskan project IoT yang saya buat, yaitu Automatic Feeding IoT System for Pets, atau mesin makan otomatis untuk hewan peliharaan berbasis IoT, yaitu Paw Care Smart Care for Your Furry Friend. Jadi itu apa sih? Jadi itu kayak sistem perangkat yang berbasis sistem IoT itu untuk pemberi makan otomatis pada hewan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Faktiva. Saya adalah mahasiswa teknologi informasi yang aktif dan memiliki ketertarikan kuat di bidang desain grafis, UI UX, serta pengembangan teknologi berbasis IoT. Untuk pengalaman organisasi, saya ada di EMUB 2023, EMUB 2025, DPM Fakultas Vokasi 2024, dan BEM Fakultas Vokasi 2025. Untuk portofolio ada saya sebagai UI UX desain aplikasi dan juga UI UX desain website. Selanjutnya, untuk latar belakang dan juga masalah atau problem. Yang pertama adalah kesibukan pemilik hewan, yaitu banyak pemilik hewan yang tidak selalu berada di rumah sehingga sulit memberi makan secara rutin. Yang kedua itu makanan habis tanpa terpantau, yaitu karena tidak ada alat yang memberitahu saat wadah makanan kosong yang bisa berdampak kesehatan bagi hewan. Yang ketiga ada minimnya pemantauan otomatis, yaitu karena ada belum tersedia sistem yang memungkinkan pemilik memantau dan mengatur jadwal makan dari jarak jauh. Nah, selanjutnya itu solusinya. Yang pertama itu dari kami menyediakan penjadwalan otomatis, yaitu pemilik dapat mengatur jadwal makan harian tanpa harus hadir secara langsung. Yang kedua itu pemantauan real time, yaitu sensor akan mendeteksi ketersediaan makanan dan mengirim notifikasi saat makanan hampir habis. Yang ketiga ada kontrol jarak jauh, yaitu pemilik dapat memberi makan kapan saja melalui aplikasi, bahkan saat tidak ada di rumah. Nah, untuk mock-up-nya bisa dilihat seperti ini. Untuk rancangan IoT kita menggunakan ESP32. Selanjutnya untuk perangkat, kita akan membuat model seperti yang pada gambar berikut ini. Lalu untuk aplikasi mobilenya juga kita akan kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Selanjutnya itu WBS atau Work Breakdown Structure. Yang pertama adalah perencanaan project yang terdiri dari identifikasi kebutuhan dan tujuan proyek, terus penjadwalan waktu dan sumber daya, terus penentuan anggaran aktual. Yang kedua ada perencanaan sistem yang terdiri dari desain sistem IoT, perencanaan IoT, dan pembuatan arsitektur sistem. Terus yang ketiga ada pengembangan dan implementasi, yaitu ada perakitan perangkat IoT, terus pembuatan aplikasi, dan juga integrasi sistem. Yang keempat ada pengujian sistem, yaitu yang ada uji perangkat IoT, uji aplikasi, uji coba menyeluruh atau end-to-end test. Terus yang kelima ada dokumentasi dan presentasi, yaitu ada pembuatan laporan project, pembuatan materi presentasi, dan juga penyusunan dokumen teknis sistem. Nah, selanjutnya ada biaya estimasinya untuk pembuatan satu perangkat dengan metode bottom up. Yang pertama ada kategori perangkat lunak dan keras atau hardware dan software. Yang pertama komponen ada modul ESP dengan jumlah 1, terus ada sensor berat dengan jumlah 1, terus yang ketiga ada motor servo dengan jumlah 1, terus ada kamera ESP dengan jumlah 1, juga wadah dan juga satu set ya ini. Dan untuk total harganya ada di 320.000. Terus untuk biaya personalnya yaitu ada desain dan pengujian dengan total 350.000. Terus untuk biaya tambahan seperti transportasi, listrik, dan lain-lain kita diperkirakan 150.000. Lalu untuk total seluruhnya 970.000. Nah, 970.000 ini adalah total pembuatan untuk satu perangkat dari perangkat sistem IoT Paw Care ini.
Terus ada pemetaan resiko project, yaitu resikonya yang pertama ada kegagalan koneksi WiFi yang berdampak sistem tidak bisa dikontrol jarak jauh. Nah, ini termasuk kategori sedang, jadi untuk mengatasinya kita bisa menyediakan mode manual dan sistem auto fit. Yang kedua ada kerusakan servomotor, yaitu dengan berdampak makanan tidak bisa dikeluarkan. Nah, ini ada di probabilitas tingkat rendah. Untuk mengatasinya, kita bisa stok spare part servo dan pengejakan secara berkala. Yang ketiga ada sensor ultrasonic error yang berdampak saat deteksi makanan habis. Ini termasuk ke dalam probabilitas rendah, yaitu kita bisa melakukan kalibrasi ulang dan pemasangan cadangan sensor. Terus untuk yang terakhir yaitu kehabisan daya arus listrik, berdampak sistem tidak aktif, dan ini termasuk probabilitas tingkat tinggi. Untuk mitigasinya kita gunakan power backup, UPS atau power bank IoT. Selanjutnya ada change management-nya. Aspek yang bisa berubah, yang pertama ada kebutuhan fitur, yang kemungkinan berubahnya itu ada penambahan fitur baru. Terus untuk menangannya kita dengan evaluasi ulang roadmap. Yang kedua ada komponen perangkat keras, yaitu nanti akan ada kendala stok atau kerusakan sehingga kita harus menyediakan alternatif komponen. Terus yang ketiga itu ada waktu pengerjaan yang menyebabkan nanti akan terjadi terlambat dari jadwal. Selanjutnya untuk mengatasinya kita menggunakan buffer waktu di timeline. Selanjutnya keempat ada anggaran proyek yang biayanya nanti bisa melebihi estimasi. Oleh karena itu kita harus menyiapkan cadangan dana sebanyak 10-15% dari dana awal. Terus yang kelima ada perubahan tim yang menyebabkan perubahan tugas individu. Makanya kita harus melakukan pembagian kerja yang fleksibel. Lalu yang kedua ada teknologi atau tools, yaitu dengan adanya pergantian tools atau platform. Oleh karena itu kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada estimasi proyek dengan metode PRT. Yang pertama adalah ada analisis riset dengan hasil 2 hari, terus ada perencanaan UX dengan hasil 3 hari, terus ada pengembangan sistem dengan 6 hari, terus integrasi OT dengan 4 hari, terus ada pengujian dan debugging selama 3 hari, terus ada dokumentasi dan finalisasi selama 2 hari. Nah, untuk analisa estimasi pembuatan ini ada di 21 hari kerja dihitung dengan metode PRT. Perhitungan ini sudah mencakup skenario terbaik, normal, dan terburuk. Jadi nanti untuk pembuatan percobaan, misal satu perangkat itu kurang lebih dalam 21 hari kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Powcare ini nantinya pasti banyak orang yang butuh.